Saya Siti Nurlisa akan menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih yang melibatkan kegiatan ekspor yaitu penjualan barang atau jasa ke luar negeri dan juga impor yaitu pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Ini adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan juga budaya. Perdagangan internasional sangatlah penting bagi perekonomian global karena mendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan juga menyediakan akses ke berbagai produk dan juga layanan. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP yaitu Gross Domestic Product atau PDB yaitu Produk Domestik Bruto di suatu negara. Dampak perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah peningkatan ekonomi, akses ke berbagai produk, promosi inovasi, dan juga peningkatan efisiensi produksi. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah persaingan dengan industri domestik, hilangnya lapangan kerja, eksploitasi tenaga kerja, dan juga dampak lingkungan. Yang berikutnya ada konsep dasar. Beberapa konsep dasar dalam perdagangan internasional meliputi 1. Keuntungan komparatif. Keuntungan ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah daripada negara lain. Yang kedua, spesialisasi. Spesialisasi adalah fokus pada produksi barang atau jasa tertentu di mana suatu barang memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga, perdagangan bebas adalah situasi di mana tidak ada hambatan perdagangan antara negara. Yang keempat, proteksionisme mengacu pada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional. Manfaat perdagangan internasional. 1. Meningkatkan ekonomi. Hanya perdagangan internasional membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pasar baru. 2. Diversifikasi produk. Konsumen dapat mengakses produk dan layanan dari seluruh dunia. 3. Efisiensi produksi. Negara dapat berspesialisasi dalam produksi barang atau jasa tertentu. 4. Promo inovasi. Kompetisi internasional mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Selanjutnya, ada hambatan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tarif dapat meningkatkan harga barang impor, membuat mereka kurang kompetitif dibandingkan dengan barang domestik. Yang kedua, kuota. Kuota adalah batasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Kuota dapat membatasi pasokan barang impor yang menyebabkan peningkatan harga. Yang ketiga, hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif termasuk peraturan, standar, dan kebijakan yang dapat mempersulit perdagangan internasional. Misalnya, persyaratan keamanan dan kesehatan yang ketat dapat meningkatkan biaya perdagangan. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara, mendorong persaingan internasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional dengan mengurangi tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional lainnya. Kebijakan ini mencakup pengaturan perdagangan bilateral dan regional serta negosiasi internasional untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Dan untuk berikutnya ada strategi untuk meningkatkan perdagangan internasional. Yang pertama, diversifikasi pasar, yaitu menjelajah pasar baru dan mendiversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk bersaing dengan produk internasional dan memenuhi standar global. Yang ketiga, pengembangan inovasi. Membangun kapasitas inovasi dan teknologi untuk menghasilkan produk dan layanan yang kompetitif di pasar global. Yang keempat, kolaborasi dan jaringan,
yaitu membangun jaringan dengan mitra internasional untuk meningkatkan akses pasar, mencari peluang investasi, dan bertukar pengetahuan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, adapun organisasi perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama adalah Free Trade Area atau Perjanjian Perdagangan Bebas, yang mana dalam perjanjian ini negara-negara menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan antara pesertanya. Contohnya adalah seperti AFTA atau ASEAN Free Trade Area, Trans-Pacific Partnership atau TPP, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan kemudian menyelesaikan sengketa perdagangan hingga membantu negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional. Indonesia juga telah terlibat aktif dalam perundingan Doha Development Agenda atau DDA di World Trade Organization sejak tahun 2001, dan Indonesia berperan merundingkan agenda ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada organisasi regional seperti ASEAN, European Union, NAFTA, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara anggota-anggotanya. Yang keempat ada International Monetary Fund atau IMF, yang Indonesia juga berperan menggalang kehadiran sistem keuangan internasional di IMF. Selanjutnya ada World Bank Group atau Bank Dunia. Indonesia memberikan pinjaman dana untuk bidang pertanian, perindustrian, perhubungan, tenaga listrik, hingga pembangunan sosial. Selanjutnya ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang ketujuh ada Asia Pacific Economic